Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Gak ketok ya, kan ada tulisannya. Sini aja lah, FN Toys gitu ya. Pada hari ini sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, hari ini saya pengen membahas tentang sesuatu yang sangat penting dalam sebuah mobil. Kenapa sasis ini bisa, kenapa sasis ini enak, kenapa sasis ini kurang enak, dan lain sebagainya. Akan kita bahas tuntas, benar-benar tuntas mulai A sampai Z di konten berikut ini. Kita sambung dulu dengan takdung dulu. Utang enak. Baiklah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa dalam sebuah Tamiya itu ada yang namanya akar. Nah, akar dibagi dua, ada akar tunggang dan ada akar serabut. Ya, akar tunggang dan serabut. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen punya mobil Tamiya yang bagus itu, dan tapi prosesnya pelan ya, itu belilah akarnya dulu, kemudian tanam saja di pot ya, nanti lama-lama tumbuh jadi sebuah Tamiya jadi ya, karena ini namanya akar. Kita akan bahas akar itu bagaimana dan apa dan lain sebagainya di meja kayaknya, di meja. Baiklah teman-teman sekalian, di depan saya ada berbagai macam sasis. Kurang MS, kok MS nangkono, coba. Mulai dari sasis VZ ya, ini sasis VZ. Kemudian ada sasis FMA, ini kebetulan replika ya FMA-nya. Ini ada AR, oh iya ini AR. Kemudian ini ada Super TZ, ini ada VS. Kemudian ini ada MA, ada Super 2 dan ada SFM. Ini hanya sekedar contoh-contoh sasis yang beredar, yang dipakai di Indonesia. Ada satu lagi, mana nih? Ini MS, dan ini terakhir adalah Super TZX. Iya. Ini betul. Super X ini yang Super TZ. Nah, ini kalau diklasifikasikan itu begini. Nah. Ini adalah klasifikasi sasis menurut saya, ya, menurut FN Toys, sorry. Kenapa kok diklasifikasikan seperti ini? Ini simpel sekali. Yang membedakan adalah kalau di sasis sebelah kiri ini semuanya ada lubang tengah. Yang ini kalau boleh dibilang ini adalah lubang tempat naruh akar karbon seperti ini. Ini juga ada. Ini juga ada. VS ada. Super TZ ada. Kemudian Super X juga ada. Nah, sedangkan ini tidak ada. Ini langsung nyambung dengan bumper belakang. AR juga sama, langsung nyambung bumper belakang. MS sama, langsung nyambung bumper belakang. Yang ini, walaupun tidak ada bumper belakang, tapi tidak bisa dipasang. Yang FMA, yang VZ juga sama, dia tidak bisa. Nah, itulah kenapa mobil-mobil ini, teman-teman sekalian, ini agak susah nyeting di kelas dumper yang das, karena akarnya akan statis, tidak bisa bergerak. Contoh seperti ini. Ini kalau sudah jadi, ini kan ceket banget. Ini kan kaku sekali. Tidak bisa ada pergerakan apa-apa di sasis karena memang tidak bisa dikasih akar. Ini contoh sasis VS. Ada juga FMA. Nah, sama FMA ketika sudah jadi dipaten di sini sehingga kurang cocok untuk kelas das. FMA ini mampunya di kelas Tune series. Jadi pada hari ini saya tidak membahas yang masalah ini karena ini agak panjang. Belum ketemulah, saya belum dapat settingan yang pas bagaimana caranya sasis-sasis ini bisa dipakai di kelas das. Pergi dulu kamu nak, satu-satu. Oke. Nah, yang saya bahas adalah ini, bahwa ini bisa menggunakan akar-akar yang saya sebutkan tadi. Oke, pembahasan hari ini bukan pembahasan bukan pembahasan sasis, tapi pembahasan akarnya saja. Srot. Oke, kita bahas akar mulai pertama. Baiklah, kita akan bahas ya. Jadi
akar ini banyak orang kenapa kok tidak pakai akar ori dan sebagainya, karena akar orinya Super 2 itu sama, tidak bisa bergoyang, sedangkan kalau pakai ini bisa. Goyang yang saya maksudkan itu bukan goyang yang macam-macam ya, bukan goyang apa, goyang pargoy atau apa, bukan. Ini goyang yang sebentar. Nah, goyang yang saya maksudkan itu goyang atas bawah, jadi bukan goyang yang apa. Nah begini, ini akar sudah dipasang ya teman-teman sekalian. Ini goyangnya begini, ketika sasisnya diam, dia bisa bergoyang ke bawah. Lah ini. Sama dengan ketika dia dipakai di SFM, juga sama. Wah capek pakai ini. Oke. Nah pakai ini enak. Sama dengan ketika dipakai di sasis SFM, dia otomatis bisa bergoyang atas bawah. Sip. Nah ini atas bawah. Itulah kenapa teman-teman sekalian, mobil-mobil yang menggunakan akar begini itu lompatnya lebih stabil, karena akarnya bisa menyesuaikan dengan trek. Bahasanya bisa apa? Bisa koreksi lompat itu begini. Bahkan dulu sempat usum itu apa jenenge? Sempat musim ini saya juga pernah punya kontennya, ini dicowak dan sebagainya, sehingga ketika dipasang di Super 2 dia bisa akarnya itu goyang ke kanan kiri. Wah, itu enak sekali mobil. Cuman regulasi sekarang akar goyang sudah tidak boleh. Jadi akar saya cuman pengen membahas tentang pertama, ini akar pemasangannya simpel, tidak ada yang lain, hanya dengan dipasang begini terus dibautkan saja. Oke, masalah akar beres, kita sambung ke HG-nya. Baiklah, kita sambung dengan HG. Jadi ada istilah begini, pemasangan short tail dan long tail. Itu sebetulnya hanya pemasangan pada ini saja. Di sini ada 2 titik yang teman-teman bisa lihat di video. 2 titik ini menentukan apakah teman-teman mau long tail atau short tail. Jadi kalau mau short tail, pemasangan di depan. Ini otomatis short itu maksudnya pendek ya. Jadi mobil itu lebih pendek. Kalau ditaruh di belakang, mobil lebih panjang. Makanya disebut dengan short tail. Ekor pendek atau long tail, ekor panjang. Nah, kalau kita bahas dulu yang short tail, kalau pemasangannya short tail, otomatis penggunaan spacer pada brake stay itu cuma bisa menggunakan satu macam, yaitu 6,7. Ini jaraknya 6,7. Saya ambilkan dulu. Kita ambil spacer 6,7. Kita contohkan ya. Nah, kalau countersang itu wajib teman-teman sekalian. Jadi dari HG yang sudah ada ini dari yang 4 ini kita countersang yang sini untuk tempatnya baut. Countersang itu sendiri wajib karena supaya tidak merusak area trek. Kita countersang dulu. Nah, ngomong-ngomong kalau teman-teman tidak bisa countersang atau alatnya tidak memadai, FNTOS jual yang sudah tercountersang. Nah, ini dia HG dari FNTOS yang sudah tercountersang di daerah sininya seperti yang saya contohkan tadi. Jadi teman-teman tinggal pasang, tinggal pakai. Oke, kita countersang terus kita ambil baut. Misalnya ambil countersang bautnya yang sekian lah ya. Nah, ini kan di sini tempatnya nih. Nah, countersang harus serapi ini ya. Betul-betul tidak terkena sama sekali, tidak muncul. Nah, ini kalau dipasang menggunakan short tail, ini mau nggak mau harus berada harus menggunakan spacer yang 6,7. Kita coba dulu. Set 6,7. Saya praktekkan satu saja. Dari sini kelihatan dia 6,7, kemudian dia pas sekali dengan ini. Apa ini? Dasarnya ini. Sehingga dia lurus sekali. Nah, 6,7 untuk akar itu enak, tapi terkadang kita butuh yang lebih pendek. Itulah kenapa banyak orang sudah tidak menggunakan short tail lagi, tapi menggunakan long tail. Dan long tail dipasangnya di belakang sini, langsung kita praktekkan saja. Kita cabut, kemudian langsung taruh yang di belakangnya begini. Nah, ini dia kalau menggunakan long tail. Jadi pemasangan ada di baut yang belakang. Ini long tail. Nah, apa kelebihan long tail? Kelebihan long tail mau nggak mau lompat mobil akan lebih terkontrol, lebih rapi bahasanya. Karena brake stay akan lebih mundur. Jadi lebih enak lah lompatnya. Dan long tail ini teman-teman kelebihannya bisa menggunakan spacer selain 6,7. Ingat, kalau short tail itu hanya 6,7. Tidak bisa lebih. Bisa sih kalau mau dilebihkan jadi berapa?
7,5 itu bisa, tapi kan buat apa juga undergut terlalu ke bawah, jadi tambah nggak enak. Jadi kalau kita pakai yang 6 itu kita bisa menggunakan ini. Kalau spacer ori itu ada get-getannya di tengah ini, nah ini berarti dia 6. Nah kita bisa menggunakan 6. Mas, tapi kan ini natap, betul. Jadi kalau diperhatikan ini kan natap teman-teman sekalian. Nah sebentar tak goyang. Nah ini kan ada begininya nih. Ini kan kalau misalnya 6 itu kan dia butuh lebih naik ke atas lagi. Nah ini boleh dihilangkan begitu. Jadi langsung tak praktekkan saja kalau pemasangannya 6 mili. Oke, kita kepras dulu bagian ini. Saya tunjukkan perlahan supaya teman-teman nanti di rumah bisa mencontohnya. Jadi bagian sini paling gampang sih ini langsung dibuat sejajar ya. Sejajar dengan ini, kemudian langsung tarikkan ke atas saja. Contoh begini, bismillah. Nah, dia sudah rata. Oh, kurang sedikit. Oke. Dia sudah rata dan dia sudah tidak mengganggu lagi. Oke, dia sudah begini bentuknya. Tidak seperti ini yang masih ada tonjolannya. Oke, kita hilangkan juga satunya supaya enak. Oke, beres. Sekarang kita coba. Kita ambil lagi ini, kita pasang sekarang dengan spacer 6. Oke, bukan lagi 6,7. Kita pasang di belakang long tail dengan spacer 6. Oke, beres. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini spacer sekarang sudah menggunakan spacer 6. Dan kalau dilihat ini juga sudah tidak nabrak lagi karena dia sudah lebih lega. Oke, ini spacer 6. Bagaimana kalau lebih pendek lagi? Ada beberapa track, nanti saya jelaskan kenapa dan bagaimana. Yang menggunakannya itu spacernya itu spacer 4,5. Jadi gabungan antara spacer 3 dan spacer 1,5. Ngomong-ngomong kalau replika itu ada spacer 5. Itu boleh dipakai kalau teman-teman hanya lomba-lomba yang kecil, lomba-lomba fundraise boleh. Tapi kalau sudah lomba-lomba yang besar-besar itu tidak boleh. Karena ori tidak ada yang 5 mili. Ori itu hanya 1,5, 3, 6, 6,7, 12. Itu hanya yang ori. Kalau ukuran 8, ukuran 8,4, ukuran 5 itu berarti replika. Begitu teman-teman. Oke, kita akan coba bagaimana kalau pemasangannya 1,5. Oke, ini 1,5 dan ini 3. Langsung kita pasang seperti tadi. Enak ya pakai ini ya. Kerja lebih mudah. Oke, dan ini begini. Mantap. Nah, seperti teman-teman lihat, ketika spacernya 4,5, ini dia agak miring ke atas. Betul nggak? Jadi tidak lurus. Berarti ini nyawaknya kurang banyak. Ini nyawaknya kurang sedikit lagi. Dicowak agak berbentuk lingkaran. Biasanya sih paling enak pakai ini. Jadi langsung saja ini begini, kemudian dicowak lagi yang agak dalam dikit sampai berbentuk setengah lingkaran seperti HG karbonnya. Ini juga. Oke, kita lihat. Obeng, kita seruti sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini pemasangan lebih enak. Nah kan dia sudah lebih lurus lagi. Tidak lagi terangkat kayak tadi yang begini. Enggak ya, tapi dia sudah bisa lurus. Jadi pemasangan 4,5 memang harus ada treatment tersendiri supaya tidak sampai salah. Nah ini seperti ini pemasangan spacer 4,5. Oke, pemasangan spacer sudah dijelaskan. Kemudian undergut. Nah ini penting juga. Undergut itu sebetulnya difungsikan di bawah sini. Ini supaya mobil itu tidak tersangkut rollernya ketika lompat. Nah undergut itu dua macam sih. Ada orang pakainya stick. Ada orang pakainya pakainya Super X. Ada orang pakainya stick. Kalau saya sih lebih prefer Super X karena Super X lebih gampang diletakkan. Jadi di mana peletakannya? Saya jelaskan setelah ini. Oke, jadi undergut saya tidak bahas yang stick ya, karena mohon maaf saya kurang cocok. Jadi saya lebih cocok menggunakan yang Super X saja. Nah Super X ini yang di countersunk adalah bagian sini teman-teman sekalian. Ada dua bagian ini dan ini yang di countersunk. Kita countersunk dulu sebelah sini.
Satu titik aja ya, kan cuma contoh ini ya. Oke, beres. Nah, dan ini biasanya menggunakan baut countersunk yang paling pendek. Nah, anggap yang seperti ini. Kita pasang, set, aman. Aduh, terlalu dalam. Terlalu dalam. Terus, nah, pemasangannya macam-macam. Jadi, yang jelas ada di titik yang ini, yang 4 ini. Pemasangannya bisa di paling ujung begini. Nah, bisa begini. Bisa di nomor 2. Bisa dibalik begini. Nah, kalau dibalik begini dia maju banget ya. Lebih maju daripada karbonnya. Atau di nomor 2. Nah, kalau ini tidak ada standar. Ini tidak ada standar karena itu sudah kesukaan masing-masing orang. Dan mobil saya pun juga berbeda-beda. Ini ada yang nomor 1 dalam kondisi terbalik. Yang ini, oh sama. Ada mobil saya yang berbeda itu, oh ini sama. Oh ini sama juga. Oh rata-rata begini semua ternyata. Nah intinya begitu. Jadi pemasangannya ini terserah teman-teman mau di mana, yang jelas dicari aja. Karena ada beberapa kejadian ketika pemasangannya ini begini dan dia lompat, itu yang nempel bukan brake stay tapi malah underguardnya. Apakah itu masalah? Tidak. Ada beberapa trek yang malah lebih enak kalau yang nempel underguardnya dulu sebelum brake stay-nya. Begitu. Jadi intinya pemasangan ini terserah masing-masing. Kita pasang nggak ya? Pasang wis biar kelihatan. Countersunk juga satunya. Baiklah, kita pasang dulu di sini. Salah. Nah, maksud saya begini. Kita pasang dengan di titik nomor 2 seperti ini. Siapkan obeng stabi, kemudian pasang bautnya. Sorry, murnya. Oke, tidak perlu terlalu seret. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Oke, underguard sudah terpasang teman-teman sekalian. Jadi, nah ini tadi kejadian ya barusan. Yang ini countersunknya sempurna, bagus sekali. Dan yang ini lihat, deng, ini terlalu dalam. Terlalu dalam begini nih efeknya kadang-kadang bisa pecah tengahnya ini. Karena dia terlalu dalam, tidak ada yang megang. Oleh karena itu, supaya teman-teman tidak salah, FNTOS juga sudah jualan. Sudah jualan countersunk yang insya Allah rapi dan aman. Jadi teman-teman tinggal pakai, ini memang dikhususkan untuk underguard belakang. Oke, kemudian kita pasang dengan spacer normal saja, 6. Spacer 6 kita pasang 2 titik. Oke, kita pasang dengan spacer 6. Ingat 6 original itu ada apa ini? Ada garis tengahnya. Ini 6 original. Set. Kita pasang seperti ini. Wala, copot. Alah, copot meneh. Oke. Oke, tahan pakai 2 jari. Dimasukkan ke lubang yang belakang begini. Kemudian langsung dimurkan. Tet. Tet. Oke. Sip. Nah, akar sudah jadi. Kita bahas yang berikutnya. Yang berikutnya adalah lubang untuk pemberat. Saya biasa menggunakan baut countersunk yang dari stainless ini yang cukup keras sehingga dia tidak gampang patah. Nah, peletakannya ini tergantung masing-masing orang. Jadi ada yang di sini, di belakang, ada yang di depannya, ada yang di samping kanan begini. Angelman. Oke, di sini. Nah, kalau yang di belakang sini, teman-teman sekalian, ini hanya dikhususkan untuk yang menggunakan short tail. Karena biasanya kalau di belakang sini, itu nanti pemberatnya kan besar nih, bundar, pemberat. Nah, ini pemberat, misalnya begini. Nah, ini berada melebihi garis dari brake stay. Otomatis ini nanti di box checker akan nabrak. Itulah kenapa akhirnya bisa diakali dengan dia maju ke depan 1 titik. Begini, sehingga ketika dipasang dia aman, tidak terkena brake stay. Nah, akan tetapi ada lubang di samping. Ini lubang di samping ini berada di sini. Nah, ini malah lebih pas. Ini lebih pas lurus dengan brake stay, sehingga dia juga tidak terkena dimension checker.
Nah, ngomong-ngomong teman-teman, brake yang saya jual tadi di Eventos itu countersangnya sudah ada di sini untuk pemasangan di akar dan juga di sini untuk pemasangan pemberat. Jadi ini lagi-lagi suka-suka orang, jadi tidak harus di mana-mana, tapi yang menurut saya paling efektif itu di paling kanan ini, karena dia agak lebar penempatannya sehingga membantu mobil lebih stabil dalam lompat. Jadi mobil saya pun rata-rata itu menggunakan yang di sebelah kanan kiri. Ada sih satu yang menggunakan pemberatnya itu di titik yang tadi saya bilang. Ya, ini khusus yang FM saya taruh di titik yang ini karena memang saya merasa lompatnya beda. Nah, itu terserah masing-masing orang. Oke, jadi countersang di sini untuk yang itu. Oke, saya pikir cukup, kita nyambung ke stay atas. Baiklah teman-teman sekalian, jadi untuk pemasangan, kita nyambung lagi ya, untuk pemasangan stay atas itu ada beberapa yang bisa dipakai. Yang pertama yang bisa dipakai biasanya, yang pertama adalah stick, kemudian ada Super X, ada juga red lim. Ini boleh dipakai walaupun dia ketebalannya 2 mili karena ada orinya, dan ini red lim ini yang replika. Kemudian ada juga yang pakai fully colored. Nah, sekarang tentang pemasangan teman-teman sekalian. Kalau dilihat ini kan ada baut yang tembus ini. Tembusnya tapi sedikit sekali. Ini karena kebetulan saya menggunakan yang pendek. Tapi kalau saya pakai yang panjang, misalnya yang ini, nah ini akan tembusnya tinggi sekali. Nah, pemasangannya begini. Dari mana ya? Ginilah. Ini kan kalau dipasang ikut titik yang ini, teman-teman sekalian, ikut titik yang ini, berarti kan dia di sini nih. Nah, di sini. Ini kalau anggap panjang, apa tak ganti panjang ya? Ya wes, ganti panjang aja lah. Tunggu sebentar. A few moments later. Oke, sudah saya ganti yang panjang. Jadi kan pemasangan yang paling sederhana kan begini. Langsung saja, anggap ini dua-duanya panjang. Ini langsung begini saja. Lah, langsung masuk, kasih mur baut, beres. Ini pemasangan paling mudah. Akan tetapi ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ini kan nanti dikasih tiang AO nih di sini. Untuk tempatnya roller dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan pemasangan rollernya di sini, tetapi penahannya di sini. Otomatis ini ada space cukup panjang untuk membuat, lihat. Lah ini. Untuk membuat karbonnya bergerak. Sehingga boleh dibilang lama-lama ini cepat patah dan akhirnya letoy. Itulah kenapa saya tidak pernah menggunakan yang seperti ini. Saya menggunakan yang pendek, kemudian ini dipapas. Kita contohkan saja langsung seperti tadi. Nah, pemasangan yang biasa dipakai itu adalah memasangnya di lubang terluar ini. Sorry, di lubang yang kedua. Itu dengan lubang ini. Jadi yang nahan itu banyak. Lah, contohnya begini teman-teman sekalian. Nah, tapi yang lebih ini harus dikepras dulu. Harus dipotong dulu supaya dia betul-betul rata. Kalau ini kan tidak rata. Ini dipasang, ini akan agak turun begini. Lah, ini malah tidak enak. Jadi betul-betul ini dikepras dulu sampai rata. Kemudian baru pemasangan ini. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini akar cadangan saya. Ini pemasangannya begini. Masangnya pun macam-macam. Ada yang dipasang menggunakan langsung baut payung dari atas ke bawah. Ini bisa. Bisa juga dengan menggunakan ini. Nah, mur baut dari bawah. Jadi bawahnya ini mur. Mana bawahnya. Nah, ini mur. Mana enggak kelihatan. Nah, ini baut dari bawah ke atas terus dimur dari sini. Otomatis ini akan lebih kokoh lagi dalam megang. Intinya jangan ada di tengah karena dia tidak kuat. Nah, ini sama dari atas. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan red lim? Nah, kalau red lim ini malah tidak boleh dipasang di titik ini, teman-teman sekalian. Red lim titik ini tidak boleh. Misalnya teman-teman pengennya di sini nih. Mana kayak tadi. Nah, di sini ya. Ini malah tidak boleh. Kenapa? Ori Tamiya itu lubang ujungnya cuma 2, bukan 3. Sehingga pemasangannya malah harus di sini. Contohnya begini. Contohnya inilah. Nah, ini contohnya ini. Red lim malah harus ada di sini. Kenapa? Karena satu, orinya tidak ada di sini. Yang kedua, ini kan 2 mili. Walaupun dia penampangnya jauh, insya Allah dia akan kuat, tidak gampang nekuk.
Nah, begitu. Jadi pemasangannya akan beda. Bagaimana dengan Super X? Super X malah double. Super X itu kalau dipasang mundur begini, nah ini otomatis di sini bisa dikasih, di sini juga bisa dikasih. Jadi double pemasangan. Satu pun tidak apa-apa. Kayak gini langsung ininya yang dikasih murbaut, ini murbaut beres. Jadi pemasangan Super X akan lebih mudah ketika di belakang. Begitu. Ada lagi. Nah, ini satu, fully colored. Nah, sama. Fully colored ini pemasangannya juga sama. Di sini bisa. Nah, seperti ini, titik ini. Tapi otomatis posisinya ini mundur sekali. Dan kalau mundur sekali efeknya nanti beloknya akan lebih pelan. Tapi dan ini kekuatannya akan kecil. Kekuatannya akan lemir. Nah, ini masangnya agak maju sedikit. Nah, di lubang ini pemasangan murbautnya. Begitu. Oke, kecuali teman-teman pakai yang ini, pakai yang apa ini? Duralumin. Duralumin ini kuat sekali, maka pemasangannya di sini pun juga tidak apa. Nah, pemasangan di sini sama sini pakai baut panjang di mur itu tidak masalah, karena dia akan kuat menahan karena dia terbuat dari dural. Dan efeknya kalau berada di belakang seperti ini, mau nggak mau beloknya akan lebih pelan daripada ketika maju. Jadi sekedar info teman-teman sekalian, semakin titik roller semakin panjang, ini belok semakin pelan, semakin pendek belok semakin kencang. Itu teorinya begitu. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi teori-teori ketika masangnya di atas. Bagaimana dengan di bawah? Ada satu mobil saya ini yang pemasangannya di bawah. Seperti ini tidak masalah, tapi ini membutuhkan tiang yang cukup kaku karena dia penampangnya jauh ya. Tiangnya harus kuat dan kaku sehingga dia kuat. Untuk spacer otomatis ya sticknya ini Super X-nya kan terhitung 1,5 mili. Nah ini tambah 3, berarti totalnya ini 4,5 ya. Jadi totalnya ini spacer 4,5 kalau menggunakan yang tipe model di bawah seperti ini. Dan itu tergantung teman-teman semua mau menggunakan yang model bagaimana. Aduh, banyak ya ternyata pembahasan tentang akar ini panjang dan lebar. Saya aja yang membawakan ngantuk. Saya mohon, saya harap teman-teman nontonnya tidak ngantuk ya, karena memang panjang mulai dari pemasangan undergut, pemasangan brake stay, tempatnya pemberat dan lain sebagainya. Semuanya sudah saya bahas. Belum. Kasih tahu nggak ya? Normalnya Eventoys kasih tahu. Ada satu hal yang ini penting sekali, yang ini menentukan mobil lompatnya enak atau tidak. Ini terutama bagi para pengguna Super 2. Saya contohkan langsung begini. Nah, ini kalau dilihat teman-teman sekalian di Super 2 di akarnya kan bentuknya begini nih. Kayak ada dua kotak begini. Kemudian ada tengahnya begini. Nah, ini secara posisi pas banget dengan ini kan. Jadi memang ini semacam rumahnya. Oke, kalau dilihat coba kelihatan banget. Nah, ini begini. Betul ya? Nah ini kan begini. Nah ini kalau kita coba pasang, ini kebetulan akarnya baru, jadi benar-benar nanti bisa saya praktekkan. Silahkan nanti cek mobil Anda masing-masing. Setelah ini begini, gerakkan ke bawah. Nah ini kan dia cekat, terus naik lagi. Lah, gerakkan lagi, cekat, naik lagi. Nah sehingga ini membuat lompatnya mobil tidak enak. Ini dikarenakan, saya buka lagi. Ininya lubang tengahnya ini atau lubang kanan kirinya ini tidak presisi yang menempel ke sini. Itulah kenapa saya setiap mengerjakan mobil saya coba, kalau memang ternyata kayak tadi ada get-get anak serote yang ini keret ini. Nah itu langsung saya papas ininya. Saya kikir saja pelan-pelan sampai betul-betul nanti dia itu ketika dia naik turun itu dia langsung naik lagi dan seterusnya. Silahkan cek mobil Anda masing-masing. Kalau mobil saya sudah, coba ini ya. Ini mobil saya itu tidak ada apa-apanya loh. Mau digerakkan kayak gimana pun juga dia balik. Karena bagian sininya ini sudah saya olah, sudah saya besarkan sedikit sehingga ini menjadi aman tidak ini. Itulah mobil kenapa lompatnya itu jadi enak teman-teman. Itu penting sekali. Sebetulnya itu rahasia. Maksudnya rahasia itu ada orang sepertinya enak, ada orang sepertinya tidak enak. Tapi ya buat apa juga nyimpan rahasia ya, mati juga ada dibawa, tidak ada pahalanya. Mendingan saya bagi sama teman-teman. Silakan cek mobil Anda masing-masing. Kalau itunya geret-geret, langsung dipapas saja. Pakai cutter bisa, pakai kikir diamond bisa. Yang penting setelah dipapas sedikit banget, dicoba lagi ke
ke akar, ke sasis, coba diginikan. Kalau mulus, insya Allah aman. Kalau mobil pesanan-pesanan dari sini semuanya sudah mulus. Semuanya sudah aman, tidak ada geret-geretnya. Karena itu membuat mobil lompatnya lebih indah. Kita coba. Kita coba nyali baterai aku. Iki penuh. Kita coba, kita pinjam baterai sebentar. Kita pasang, tes. Halus, semprotan. Di. Oh iki. Kita coba di track. Oke, kita coba. Ini pakai power dash gear merah coklat. Baterainya kurang. Baterai sudah diganti, mudah-mudahan lebih kencang. Yang penting, kok enggak mau IC kamu nih? Yang penting lompatnya enak tadi ya. Mantap. Enggak apa-apa. Yang penting Sun. Yang penting kan lompatnya enak ya. Kalau masalah IC gampang itu, gampang IC. Yang penting tadi lompatnya teman-teman bisa lihat apa bahasanya ya, smooth. Kalau bahasanya Lazuardi itu rapi ya, lompatnya itu rapi kata dia. Kalau orang Jawa bilang ajek. Oke. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan tentang akar ya, akar serabut dan akar tunggang. Yang jelas kenapa kok mobil-mobil yang tidak bisa menggunakan akar karbon ini lompatnya susah untuk membuat enak ya, karena tidak bisa lentur ya. Jadi benar-benar dia kaku ikut sasis. Nah itu sampai hari ini saya belum menemukan cara bagaimana supaya yang kaku-kaku begitu itu lompatnya indah. Tapi kalau yang bisa neko-neko VS, Super X, seperti Z, Super One kemarin, FM, yang insya Allah besok akan dikonten bagaimana membuat ini menjadi damper, SFM, Super 2, itu enak-enak, lompatnya enak-enak. Karena memang mereka bisa menggunakan akar yang tadi saya bahas. Nah, kemudian kenapa kok yang semua yang saya sebutkan tadi itu enak-enak, tapi yang dipakai kok selalu SFM dan Super 2? Karena dua sasis ini ada karbonnya, itu aja. Karena yang lain tidak ada, yang lain cuma pakai sasis ABS. Kecuali kalau memang lombanya saya tidak tahu ya, saya belum pernah lomba tune series ya. Ya tapi ya repot ya, kenapa harus pakai ABS kalau yang karbon murah gitu loh. Jadi ya itu pilihan dari teman-teman sekalian. Yang jelas kalau orang yang unik-unik, tidak pengen sama dengan temannya, mungkin mereka maulah pakai Super One lah, pakai apa dan sebagainya. Tapi kalau memang pengen yang durability-nya, yang tahan lama, kuat, itu ya sasis karbon, ya sudah. Sasis karbon saja. Mau bahas apa lagi? Akar sudah selesai saya bahas. Hutang saya sudah lunas ya. Kemarin ada yang tanya tentang detail pemasangan akar itu bagaimana. Sudah saya bahas tuntas. Yang jelas semua tergantung masing-masing mau menggunakan yang apa. Terakhir ada yang lupa. Kapan menggunakan roller 19? Roller 19 digunakan di setik ini titik paling ujung ya. Setik titik paling ujung itu 19. Kalau menggunakan fully colored juga bisa di titik yang 19, titik yang ini. Ini fully colored pakai ini. Kalau di Super X sama, titik yang paling ujung. Ini kalau 19. Kalau di red lamp di mana? Di yang kedua. Red lamp di yang kedua. Ini yang pakai 19. Kalau 17 pakainya di mana? Pakainya di Super X. Sorry, Super X ujung silahkan. Fully tidak bisa pakai 17 karena 17-nya tidak ada. Ini adalah roller 89, ini roller 13 dan ini roller 19. Tidak ada tempat untuk 17. Jadi bisanya hanya menggunakan Super X atau setik. Pakai lem bisa. Pakai red lamp bisa di titik 19 sama dengan stick atau Super X. Kemudian kalau 13 ini pemasangannya hanya di sini saja. Titik 13 di fully colored. Kalau dipasang di stick
atau di Super X ini akan terlalu kecil mobilnya. Kalau mobil terlalu kecil, mobilnya kecil sekali, ini otomatis nanti IC-nya malah susah, teman-teman. Itu tadi tentang penggunaan roller dan kapan digunakan. Nah, ini saya di mobil sudah terpasang SFM pakai 17, Super 2 pakai 17. Ini saya mau bikin untuk cadangan, saya punya cadangan pakai red limb dengan roller 19. Nah, ini rencana akan saya rubah menjadi Super X, fully colored yang dural. Karena memang kadang-kadang enggak mesti ya. Contoh lomba saya yang di Magetan kemarin, itu saya kan paling suka pakai 17, pakai stick. Di sana enggak bisa, harus pakai harus pakai fully colored. Mau nggak mau akhirnya saya pakai fully colored di sana. Jadi ya semua harus punya. Kalau betul-betul teman-teman pengen yang jadi punya satu yang terbaik, misalnya saya paling suka pakai ini, cocok ya sudah pakai. Tapi kalau kok nggak mau ya coba ganti akarnya. Siapa tahu pakai akar yang 17 atau yang 19 itu bisa dipakai. Sudah. Insya Allah semua sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat dan mudah-mudahan cocok buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jamaah on time di masjid. Karena itu penting untuk akhirat kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mari.